Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la zikrullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Quran surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. Pertama, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sungguh tak ternilai dan tak terhingga rahmat dan karunia yang Allah berikan. Dari kita lahir hingga berusia sampai saat sekarang ini, segala aktivitas kita, segala pekerjaan kita sehari-hari, semuanya tidak terlepas dari bantuan dan pertolongan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Maka wajar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di balik kita bersyukur kata Allah, la in syakartum la'azidannakum. Allah sendiri yang akan berjanji, barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat yang kuberikan, la in syakartum la'azidannakum, maka akan aku tambah. Wa la in kafartum, dan Allah pun juga berjanji siapa yang kikir, siapa yang kufur terhadap nikmat yang Allah berikan, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih kata Allah. Mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia yang selalu bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Salam salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi yang menjadi suri tauladan kita, yang telah memperjuangkan agama Islam di permukaan bumi ini. Mudah-mudahan dua perkara, Al-Quran dan hadis, yang beliau tinggalkan kepada kita, kita dapat berpegang teguh. InsyaAllah kita selamat dunia dan selamat pula di hari akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah-perintah Allah dan berusaha pula dengan sekuat mungkin untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, berdasarkan Quran
dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. Maka judul khutbah kita pada kesempatan kali ini berjudul keutamaan ibadah sholat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam kehidupan yang kita jalani ada hak dan ada kewajiban. Hak kita setelah selesai sholat kita berdoa kepada Allah. Kita meminta dari hal yang kecil sampai hal yang paling besar. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di balik itu semua kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, antara hak dan kewajiban haruslah sejalan. Apa kewajiban kita atau tanda-tanda kita sebagai seorang Islam? Tentunya melaksanakan ibadah sholat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, pertama sekali kalau kita kaji sejarah sholat, ketika Nabi Muhammad SAW Allah Isra dan Mi'rajkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Awal perintah sholat itu 50 kali dalam sehari semalam. Maka ketika turun ke bumi, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa. Maka ditanyakan, "Ya Muhammad, apa tugas yang Allah berikan kepada engkau? Berapa kewajiban yang Allah berikan kepada umat engkau?" Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Kewajiban tugas yang dikasihkan Allah kepada umatku melaksanakan ibadah sholat 50 kali sehari semalam." Maka kata Nabi SAW, "Maka mintalah kepada Allah, sungguh aku dan yakin aku tidak percaya umatmu mampu melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam." Maka ketika itu meminta doalah atau minta ampunlah Nabi kita Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingganya sholat yang kita kerjakan 5 hari sehari semalam. Bahkan itu pun kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, dari awal 50 kali yang dikatakan oleh Nabi Isa, umatmu tidak akan mampu, sedangkan 50 kali apalagi 50 kali kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia. Maka daripada itu banyak pepatah atau fatwa mengatakan seperti ini. Seorang bisa dikatakan mengemudi mobil atau membawa oto itu karena ada SIM-nya, surat izin mengemudi. Dan seseorang dikatakan orang-orang yang beragama Islam tentu ada tandanya. Apa tanda pembedanya antara mukmin dengan orang kafir? Yaitu tentang ibadah sholat yang kita laksanakan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, coba kita bayangkan ketika dunia kita cari sehari semalam, kalau kita melaksanakan ibadah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, kalau kita normalkan 1 kali kita sholat itu 5 menit, maka 5 kali 5 25 menit, atau kita normalkan 7 menit 1 kali sholat, maka 35 menit kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah berikan dunia ini 24 jam sehari semalam. Maka daripada itu Allah tidak pernah melarang manusia itu bau sawo tari menarui. Pagi, petang, bahkan sampai pagi lebih, Allah itu tidak pernah melarang manusia. Tetapi kita